greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, kadang-kadang di sini saya heran ya, sekelas Rizal Ramli yaitu mantan Menteri Perekonomian, tetapi ketika ada berita ya ada 100 pulau di Indonesia mau dilelang. Pertanyaannya, apakah Pak Rizal Ramli itu cuma membaca judulnya aja ya, nggak membaca isinya? Padahal isinya menurut saya sih ya, melainkan yang dilelang adalah bukan pulaunya, tetapi yang dilelang adalah modalnya, yaitu untuk pengembangan pulau DVD tersebut untuk pariwisata. Nah, bahkan di sini juga Sandiaga Uno juga membantahnya ya. Pelelangan di Pulau Widi yang terletak di Halmahera Selatan menuai sorotan. Kepulauan yang terkenal akan keindahan tersebut akan dilelang di rumah pelelangan Sotheby's di New York, Amerika Serikat pada 8 hingga 14 Desember mendatang. Bagi yang berminat, mereka diminta memberikan deposit sebesar $100.000 atau setara dengan 1,5 miliar. Meski demikian, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menegaskan bahwa pulau tersebut dipastikan tidak dijual. Jadi, hasil pertemuan langsung saya dengan Pak Bupati Halmahera dapat dipastikan bahwa pulau itu tidak dijual. Bisa dipastikan bahwa pulau itu tidak dilelang untuk dimiliki, karena memang tidak bisa dijual, karena pulau itu adalah milik pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, ujar Sandiaga Uno. Sandiaga mengatakan bahwa pulau tersebut tidak dijual, melainkan akan dikembangkan menjadi sebuah pulau tujuan wisata. Nah, jadi menurut undang-undang juga tidak bisa lah pulau-pulau tersebut dilelang. Walaupun dilelang bagaimanapun, walaupun dijual oleh pihak swasta, bagaimanapun caranya, ya pasti tidak bisa, karena memang di situ adalah wilayah NKRI dan pastilah tidak bisa dijual, karena apalagi menurut undang-undang yang berlaku juga tidak diperbolehkan. Bagaimanapun caranya pun tidak bisa. Di sini juga yang terjadi adalah perjanjian dengan pihak ketiga, pihak swasta, di mana domisili dari pengusaha tersebut ada di Bali yang sekarang sedang mengupayakan akselerasi dari pengembangan pariwisata di gugusan Pulau Widi. Lanjut Sandiaga. Untuk itu, Sandiaga juga tengah mendalami kerjasama yang dilakukan sehingga dapat dipastikan bahwa hal tersebut tidak melanggar aturan. Bentuk kerjasamanya sedang kita dalami dan kita pastikan bentuk kerjasama tidak melanggar. Nah, bahkan di sini yaitu pada pasal 33, setiap jengkal tanah air diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Sandiaga mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak overreaksi jika tidak mengetahui bentuk kerjasamanya seperti apa. Saya heran kadang-kadang Pak Rizal Ramli itu membaca isinya apa enggak. Bahkan di sini juga dijelaskan di sini ya, yaitu izin awal pengelolaan Pulau Widi oleh PT tersebut, staf khusus bidang komunikasi publik Wahyu menegaskan PT tersebut hanya dapat diberikan hak guna usaha dan hak guna bangunan, tidak ada hak untuk diperjualbelikan. Jadi prinsipnya hanya memanfaatkan saja, dan itu pun dilaksanakan secara ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak bisa diperjualbelikan, ujar Wahyu. Dari sini kan sudah tegas lah, yang dilelang itu bukan pulaunya, melainkan yaitu modalnya lah, modal untuk pengembangan. Dari berita yang saya baca sih, ya PT tersebut yang ingin mengembangkan kawasan pulau tersebut tidak mempunyai modal, jadi dilelang lah untuk supaya ada investor masuk ke Pulau Widi, dan akhirnya pun bisa dikembangkan lah pulau tersebut untuk pariwisata, bahkan juga snorkeling dan lain sebagainya. Jadi berita 100 pulau dilelang bukan untuk dijual. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Sebuah artikel pemberitaan yang dimuat The Guardian berjudul Indonesia puts 100 island archipelago up for auction, sparking environmental concern, membuat dua mantan menteri, Susi Pujiastuti dan Rizal Ramli, terkejut. Dalam artikel itu disebut jika 100 pulau yang ada di Kepulauan Widi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara dilelang oleh pihak swasta. Dalam unggahan Twitternya, Rizal Ramli mengungkapkan kebenarannya. Kok bisa 100 pulau di Maluku mau dijual dan sedang dilelang di New York? Tulisnya melalui akun Twitter Rizal Ramli pada Minggu 4 Desember 2022. Pun unggahan tersebut diretweet mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Uniknya, Susi juga mempertanyakan kebenaran berita tersebut kepada Rizal Ramli. Bang Rizal, ini berita beneran atau hoax? Kok bisa? Tulis Susi. Dalam artikel yang ditulis The Guardian disebut jika 100 pulau yang ada di Kepulauan Widi dilelang di Sotheby's Consumer Auction yang berbasis di New York, Amerika Serikat.
Lelang tersebut menimbulkan kekhawatiran aktivis konservasi yang menyatakan pembangunan di kawasan tersebut akan memutus komunikasi lokal dan mengancam ekosistem di dalamnya, seperti hutan hujan, hutan bakau, laguna, danau, dan terumbu karang yang menjadi rumah kehidupan biota laut. Koordinator Destructive Fishing Watch Indonesia, Moh Abdi Suhufan, sebelumnya telah meminta pemerintah Indonesia untuk menyelidiki penjualan tersebut, yang menurutnya telah menimbulkan polemik dan perhatian publik Indonesia. Dia mengatakan, meski pembangunan direncanakan untuk memperlindungan lingkungan kepemilikan pribadi atas pulau-pulau tersebut akan berdampak pada masyarakat setempat secara sosial dan ekonomi. Tempat penangkapan ikan bagi nelayan yang sudah digunakan secara turun-temurun akan dibatasi, ujarnya. Dampak sosial dari rencana ini akan mengimbangi manfaat lingkungan. Saat ini, pemerintah gencar menarik investasi asing untuk mendapatkan penerimaan negara. Tidak ada peraturan yang harus diubah untuk meloloskan rencana ini, sambungnya. Sementara itu, ahli lingkungan Iwan Sofian mengungkapkan tidak ada jaminan tidak terjadi eksploitasi untuk kepentingan wisata dalam persoalan tersebut. Bagaimana bisa dijamin pulau-pulau ini tidak akan dieksploitasi untuk kegiatan pariwisata? Dan bagaimana dengan akses masyarakat lokal setelah pulau-pulau itu menjadi milik pribadi? Sementara itu, Wakil Presiden Eksekutif Sotheby's Concierge Auction Carly Smith mengonfirmasi kepada The Guardian melalui surat elektronik terkait PTL yang disebut terlibat aktif dan tidak menyerahkan seluruh proyek tersebut. Setiap miliarder dapat memiliki pulau pribadi, tetapi hanya satu yang dapat memiliki kesempatan eksklusif ini yang tersebar di lebih dari 100 pulau, kata Smith dalam pernyataan pers. Melalui situs Sotheby's, pelelangan Kepulauan Widi akan dibuka pada 8 Desember pukul 4 Eastern Standard Time atau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pelelangan akan berlangsung online hingga 14 Desember. Tidak ada harga dasar, tetapi penawar diminta untuk memberikan deposit sebesar $100.000 atau sebesar 1,5 miliar untuk membuktikan bahwa mereka serius. Bahkan diketahui pulau publik tengah dihebohkan dengan kabar salah satu pulau di Indonesia yang diduga akan dijual oleh atau dilelang ke pihak asing. Kondisi ini pun mendapatkan perhatian lebih dari pakar ekonomi Rizal Ramli. Melalui akun Twitter pribadinya, Rizal Ramli menyoroti pulau yang terletak di Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dan bernama Kepulauan Widi. Kemudian, setelah publik dihebohkan dengan berita yang semacam itu, Rizal Ramli pun mengomentari TNI yang kibarkan bendera merah putih di Pulau Widi. Mengharukan, masih ada nasionalisme di TNI, beda jauh dengan purnawirawan jenderal yang sudah lupa jati diri dan nasionalisme hanya untuk slogan dan pidato doang, tulis Rizal Ramli di Twitter pribadinya. Cuitan itu pun tentu mendatangkan banyak komentar dari warganet. Apa ada yang pro dan yang kontra juga terkait hal tersebut. Kita rakyat jelata sangat mendukung langkah dan hikmah TNI dan mengutuk pendapat dan langkah pejabat pemerintah yang mau menjual NKRI, tulis akun rezim tolol yang ada kepala hanya utang dan hutang. Dikasih solusi malah ngacir, akhirnya kedaulatan digadekan, bahkan dijual murahan kepada pihak asing. Masna, nasionalis kalian, rezim yang sok NKRI, tapi sungguhnya kalian itu real pengkhianat negeri ini. Diketahui mantan pariwisata dan ekonomi kreatif Sandiaga Uno membantah Kepulauan Widi, Maluku Utara dijual di situs Sotheby's Concierge Auction. Ia mengatakan Kepulauan Widi saat ini tengah dalam pengembangan oleh pihak ketiga, yakni PT Leadership Island Indonesia, dengan mencari investor. Tidak dijual, Kepulauan Widi sudah dikerjakan dengan pihak ketiga, dan pihak ketiga itu berbasis di Bali dan sedang dalam proses mencari investor, terang Sandi di Hotel Mandarin Oriental Jakarta pada Selasa 6 November yang lalu. Sandi yang baru mengunjungi Kepulauan Widi pada November lalu mengatakan kepulauan tersebut perlu dikembangkan untuk menopang wisata di Maluku Utara serta membuka lapangan pekerjaan. Saat ini pemerintah disebut tengah menunggu para investor untuk menyampaikan skema pengembangan Kepulauan Widi. Kita tunggu dari investor untuk menyampaikan kepada kita bentuknya seperti apa ke depan. Tapi kita harapkan ini pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, kata Sandi.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyebut lelang Kepulauan Widi bermaksud untuk mencari investor. Menurutnya, PT L2 sedang kekurangan modal dalam pengembangan Kepulauan Widi. Oleh karena itu, perusahaan menawarkan kerjasama investasi lewat pelelangan. Dia kemudian mencari pemodal asing, makanya dia naikkan ke lelang itu. Tujuannya bukan lelang buat dijual, tujuannya untuk menarik investor asing. Nah, itu boleh-boleh saja, tutur Tito saat ditemui di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat pada Senin 5 Desember. Mantan Kapolri itu mengatakan uang yang dikelola untuk mengembangkan kawasan pariwisata bisa saja datang dari investor luar. Namun pengelolaan tetap harus melibatkan pihak lokal. Yang penting bukan di pemiliknya. Uangnya dari luar negeri kemudian dikelola oleh perusahaan Indonesia. Kan gak ada masalah imbuhnya. Kepulauan Widi tercantum dalam situs Sotheby's sebagai daftar barang lelang. Pelelangan itu akan berlangsung mulai 8 Desember 2022. Pada situs tersebut, PT L2 menawarkan pengelolaan pulau tersebut. Mereka mengaku sebagai pihak yang berhak atas pengelolaan tempat tersebut. Hukum Indonesia tak mengizinkan kepemilikan privat atas kepulauan, tetapi saham dalam bisnis dengan hak mengembangkan dapat dijual kepada siapapun, tulis PT L2 di situs Sotheby's. Bahkan juga diketahui, Menteri Dalam Negeri Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian menyebut lelang Kepulauan Widi Maluku Utara di situs Sotheby's Consider Auction untuk menarik investor. Menurut Tito, pengembangan Kepulauan Widi PT Leadership Island Indonesia kondisinya sedang kekurangan modal. Oleh karena itu, perusahaan itu menawarkan kerjasama investasi lewat pelelangan. Dia kemudian mencari pemodal asing, makanya dia naikkan ke lelang itu. Tujuannya bukan lelang buat dijual, tujuannya untuk menarik investor asing. Nah, itu boleh-boleh saja, kata Tito saat ditemui di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat pada Senin 5 Desember yang lalu. Tito juga mengatakan hal itu boleh aja. Menurutnya, banyak model investasi seperti itu yang telah dilakukan di Indonesia. Mantan Kapolri itu mengatakan uang yang dikelola untuk mengembangkan kawasan pariwisata bisa saja datang dari investor luar. Namun pengelolaan tetap harus melibatkan pihak lokal. Yang penting bukan di pemiliknya. Uangnya dari luar negeri kemudian dikelola oleh perusahaan Indonesia. Kan nggak ada masalah. Tito pun mengingatkan agar pengelola tetap menaati undang-undang dalam mengelola Kepulauan Widi. Dia juga meminta pengelola memperhatikan kebutuhan di daerah tersebut. Jelas ada undang-undang yang tidak boleh dilanggar, misalnya persentase yang tidak boleh dirusak, kemudian daerah itu harus dijadikan daerah konservasi, ucapnya. Sebelumnya, situs Sotheby's Consider Auction mencantumkan Kepulauan Widi dalam daftar yang mereka lelang. Pelelangan itu akan berlangsung mulai 8 Desember 2022. Pada situs tersebut, PT LII menawarkan pengelolaan pulau tersebut. Mereka mengaku sebagai pihak yang berhak atas pengelolaan tempat tersebut. Hukum Indonesia tak mengizinkan pemilihan privat atas kepulauan, tetapi saham dalam bisnis dengan hak pengembangan dapat dijual kepada siapapun, tulis PT L2 di situs Sotheby's Consider Auction. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri mengatakan Pemprov Maluku Utara akan memberikan izin PT Leadership Island Indonesia karena dugaan melelang Kepulauan Widi di situs Sotheby's. Tindakan sementara pemerintah provinsi melalui Dinas PTSP Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan membekukan izin sementara. Nanti apabila PT LII bisa menunjukkan kelayakan atas pemanfaatan lahan, maka izin bisa dibuka kembali, kata Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Kemendagri Satrival SZA melalui keterangan tertulis pada Senin 5 Desember. Satrival menerangkan PT LII pernah menandatangani nota kesepahaman dengan Pemprov Maluku Utara pada 27 Juni 2015. Perusahaan itu berjanji membangun kawasan pariwisata di Kepulauan Widi dengan jangka waktu sekitar 35 tahun. Meski demikian, PT LII tak melakukan pembangunan apapun hingga saat ini. Satrival berkata perusahaan itu diduga menjadi broker dan mendaftarkan Kepulauan Widi di situs lelang. Pemerintah pusat pun memerintahkan Pemda untuk meninjau ulang izin untuk PT LII. Menurutnya, Safrisal, PT LII telah melanggar nota kesepahaman karena tak melakukan pembangunan sejak perjanjian 7 tahun yang lalu. Kepulauan Widi Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara diketahui saat ini dilisting di situs lelang asing Sotheby's Consider Auction yang berbasis di New York.
Amerika Serikat pada 8 hingga 14 Desember mendatang. Mengingat Indonesia melarang penjualan kepulauan kepada warga asing, lelang itu diduga mengakali dengan cara menawarkan saham PT Leadership Island Indonesia. Lelang tersebut menimbulkan kekhawatiran di antara beberapa conservation yang kemudian viral di media sosial. Mereka mengatakan bahwa pembangunan di pulau tersebut dapat memutuskan komunikasi lokal dan merusak ekosistemnya. Pada Senin 5 Desember, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian buka suara ihwal polemik Kepulauan Bidi. Menurut Tito, gugusan pulau tak berpenghuni itu dilelang bukan untuk dijual, melainkan untuk menarik investasi asing. Tujuannya bukan lelang buat dijual, tujuannya untuk menarik investor asing. Nah, itu boleh-boleh aja, kata Tito. Tito pun juga menjelaskan duduk perkara lelang atas pulau milik Indonesia itu. Dia mengatakan PT LLI awalnya mendapatkan izin pengelolaan Kepulauan Bidi dari Kepulauan Kabupaten Halmahera Selatan dan pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2015 lalu. Izin pengelolaan diberikan selama 7 tahun. Dalam nota kesepahaman MOU dengan Pemda, kata Tito, perusahaan yang berbasis di Bali itu akan mengembangkan Kepulauan Bidi menjadi tempat ekowisata seperti wisata diving dan snorkeling. Namun nyatanya PT LI hanya tahun 2022 atau lelang izinnya habis, ternyata tak kunjung mengembangkan kepulauan tersebut untuk ekowisata. Menurut Tito, PT LLI kemungkinan kekurangan modal untuk mengembangkan puluhan pulau tersebut. Nah, dia kemudian mencari pemodal asing, makanya dia naikkan ke lelang itu, ujar Tito. Menurut Tito, investor asing boleh menanamkan modal untuk mengembangkan Kepulauan Bidi, tapi tidak boleh memiliki gugusan pulau tersebut. Soal kepemilikan, tentu asing tidak boleh dan tidak mungkin, karena undang-undang tidak memperbolehkan asing untuk memiliki, ujarnya menegaskan. Tito menambahkan, jika PT tersebut masih ingin mengembangkan kepulauan tersebut serta menarik investor asing, perusahaan tersebut harus memperpanjang izin pengelolaannya dengan Pemda setempat. Perusahaan tersebut juga harus meminta persetujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena sebagai wilayah kepulauan itu merupakan wilayah konservasi. Tito mengaku belum mengetahui secara pasti apakah PT tersebut sudah mendapatkan perpanjangan izin pengelolaan atau belum. Menurutnya, jika memang izin PT tersebut sudah habis, maka perusahaan tersebut tidak boleh melanjutkan pengembangan. Kalau izinnya sudah mati, ya MOU-nya selesai, harus diperpanjang atau sama sekali tidak dilanjutkan. Ihwal izin pengelolaan Pulau Bidi oleh PT tersebut, staf khusus bidang komunikasi publik KKP Wahyu Mulyadi menegaskan, PT tersebut hanya dapat diberikan hak guna usaha dan hak guna bangunan, tidak ada hak untuk memperjualbelikan. Jadi prinsipnya hanya memanfaatkan saja, dan itu pun dilaksanakan secara ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak bisa diperjualbelikan, ujar Wahyu. Pada Selasa 6 Desember, Wahyu menegaskan bahwa pulau-pulau di Indonesia tidak boleh diperjualbelikan, termasuk Kepulauan Bidi di Kabupaten Halmahera Selatan. Ia menegaskan adalah milik Indonesia yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Regulasi kita tidak mengenal dan tidak melegalkan jual beli pulau, termasuk pulau-pulau kecil yang merupakan hak publik dan aset negara, kata Wahyu. Wahyu mengatakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan, gugusan Kepulauan Bidi tidak boleh dimiliki oleh orang asing dan tidak boleh pula diperjualbelikan. Apalagi 82 pulau-pulau kecil di Kepulauan Bidi itu hampir seluruhnya merupakan kawasan hutan lindung dan masuk perairan kawasan konservasi. Lebih lanjut, Wahyu menyebut PT LLI sejauh ini hanya belum punya izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Padahal PKKRRL merupakan persyaratan yang wajib memenuhi PT tersebut saat akan melakukan kegiatan menetap di ruang laut, baik yang ada di kawasan pesisir maupun di pulau-pulau kecil.